Siang kepada Bapak dosen mata kuliah pengembangan aplikasi mobile beserta teaching assistant Bang Marcel. Di sini saya akan melakukan tugas saya, yaitu menjelaskan modul sesi 3 minggu 3, yaitu menjelaskan kode dari 22 halaman. Yang pertama adalah kode dari employee.dart. Dari kode employee.dart kita dapat melihat ada kelas employee dengan properties privat, yaitu integer ID dan string underscore name. Underscore di sini garis bawah ini adalah penanda bawah dia privat, dan ini integer tanda tanya ini adalah supaya dia tidak terdeteksi dulu. Dan adanya integer get ID dan menampilkan return ID serta prosedur untuk men-set ID dengan parameter integer ID. Kita lihat di void main kita menginstansi objek employee dengan nama emp dengan employee, lalu kita buat emp.setId2 dan emp.setName ano. Dia akan berjalan seperti ini, ID2 dan name ano. Kenapa dia berhasil 2 dan kenapa ano? Karena kita tengok emp.setId, kita lihat di sini emp.setId, ini emp.setId dengan parameter ID kita buat tadi 2, maka dia akan list ID dengan ID dan dia akan menampilkan return ID di sini. Dan begitu juga dengan emp.setName ano. Selanjutnya kode di notebook.dart. Notebook.dart merupakan penerapan setter dan getter. Kita lihat di sini ada kelas notebook, lalu kita instansi dengan kelas lagi notebook itu adalah dengan men-set dalam notebook itu ada name dan price dari privat di sini. Selanjutnya kita membuat getter di sini, string get dengan name mengambil dari sini, get price dari sini. Selanjutnya kita set name dari string dengan parameter string name, mengambil dari name ini sama dengan name dari sini. Price, kita set price-nya ini dengan parameter price, baru dong price di sini sama dengan price di sini dengan di sini. Selanjutnya kita ke main dart. Di main dart penerapan setter getter yang memanggil dari file lain. Kita lihat di sini ada import employee.dart sama notebook.dart yang merupakan kode yang berbeda. Di sini kita instansiasi objek employee, kita set ID2 dengan nama Natasha. Lalu untuk notebook kita instansiasi dengan parameter, karena di sini tadi notebook memiliki 2, yaitu name dan price, itu dan harganya. Kita run dan muncul seperti ini. Selanjutnya met volume dart. Oke. Dalam met volume dart sesuai dengan modul adalah penerapan dari inheritance atau keturunan. Sesuai dengan yang saya tahu, dalam inheritance kita bisa mewarisi keturunan, mewarisi metode dari kelas si parent ke child kelasnya. Di sini kita memiliki parent class volume dengan metodenya itu double hit volume return 0,0. Selanjutnya child class kubus yang mengextend kata kunci inheritance di sini adalah extend volume. Kita membuat double sisi dan di sini adalah pewarisannya di override. Kita menggunakan metode si parent class namun dengan isi yang berbeda. Itu merupakan arti dari inheritance. Begitu juga dengan volume balok, silinder, dan di main kita tinggal memanggil objeknya dan menggunakan parameternya. Itu merupakan inti dari inheritance. Selanjutnya adanya polymorphism. Dalam polymorphism di kode met volume dart. Oke. Di polymorphism merupakan
konsep pemrograman objek yang mungkin objek dari kelas yang berbeda untuk dilakukan sebagai objek dari kelas yang sama melakukan terbuka yang sama seperti ini. Parent class di sini adalah volume dengan panjang, lebar dan tinggi serta inisiasi ini dan metode ini. Baru volume kubus tetap di extend volume, dan ini ada super sisi dan override untuk double. Yang polymorphismnya adalah ini, void cetak volume dengan volume, karena dia tadi polymorphism, dia memakai kelas dari volume namun dengan ini bentuk geometri, sehingga ini merupakan prosedur namun dia menggunakan parent classnya, sehingga di sini kita bisa lihat dia tinggal memanggil cetak volumenya dan sesuai dengan di modul. Selanjutnya adanya statik yaitu kode yang persegi. Statik di sini adalah kita menggunakan objek namun tidak perlu menginisiasi objek tersebut. Kita lihat di sini kelas persegi dan memiliki anggota statik yaitu integer, jumlah persegi yang statik serta double sisi. Persegi di sini, persegi di sisi, setiap persegi diinisiasi jumlah perseginya bertambah, dan adanya kita taruh metode statik yaitu untuk mengambilkan jumlah persegi, dan adanya untuk menghitung luasnya sisi ke sisi. Statik di sini kita lihat di sini kelas persegi tadi harus kita inisiasi dulu, sedangkan yang tidak ini sedangkan yang statik kita yang statik kita tidak harus inisiasi, sedangkan dan kita dapat langsung mengaksesnya seperti ini. Persegi, tampilkan jumlah persegi serta ini jumlah persegi. Kita tidak perlu inisiasi dari manapun, kita hanya memanggil kelasnya. Berbeda dengan ini P1 dan P2, dia harus inisiasi dengan kelas persegi untuk dapat mengakses ini seperti double hitung luas dan membuat selanjutnya kita ke penjelasan tentang INAM, yaitu status pengiriman. Ini status pengiriman pertama. INAM ini adalah tipe data yang terdiri dari nilai tetap seperti arah mata angin bisa hari dalam seminggu, bisa juga status koneksi. Nah, kita di sini tetapkan INAM status pengiriman terdiri dari empat nilai, yaitu belum dikirim, dalam perjalanan, terkirim, dan gagal. Untuk ini kita taruh prosedur cek status pengiriman dengan parameter status pengiriman, ngambil dari INAM ini, diinisialisasi dengan nama status. INAM pasti berkaitan dengan switch case. Saya pribadi menggunakan switch case. Switch status ngambil dari sini dengan case per masing-masing INAM. Jika case-nya status pengiriman dikirim, maka akan menampilkan ini. Jika status pengiriman dalam perjalanan, menampilkan ini. Jika status pengiriman terkirim, menampilkan ini. Dan jika status pengirim gagal, maka menampilkan ini. Untuk di mainnya, kita hanya menginisialisikan seperti biasa status pengirim dengan status sekarang. Ini adalah kelas objek yang berbeda dengan ini, dan status pengiriman dalam perjalanan. Berarti ini nanti bakal muncul dalam perjalanan, ini pakai dalam perjalanan. Baru kita cek seperti ini. Jika kita ubah status pengirim sama terkirim, dan kita cek lagi. Ini adalah untuk menampilkan semua nilai dalam INAM. Kita run. Nah, bisa kita lihat pakai dalam perjalanan adalah ini itu, dan dalam pengiriman cek status sekarang. Lalu kita ubah statusnya, status pengiriman terkirim, ini tuh, dan untuk ini adalah ini. Oke, lanjut. Dalam status pengiriman 2,
dalam status pengiriman 2 adalah penerapan enum namun menggunakan properti, metode, dan konstruktor seperti yang dikatakan dalam modul. Di sini enum bisa berfungsi seperti kelas. Di sini enum status pengiriman belum dikirim memiliki deskripsi dan progresnya. Itu yang dimaksud dalam kode ini. Kita lihat dapat ada di sini propertinya, dan enum sini lebih terlihat seperti kelas. Dan ada juga metode nih. Dan ada juga metode di sini. Jika kita run, nah bisa kita lihat dia sudah memiliki progres dan deskripsi sesuai dengan yang kita taruh tadi. Selanjutnya adalah penerapan dari abstrak kelas dengan kode hewan underscore abstrak. Seperti yang dikatakan di sini, abstrak kelas adalah sebuah kelas yang tidak dapat instansiate langsung. Artinya kamu tidak bisa membuat objek dari abstrak kelas tersebut. Ini abstrak kelas ini bisa sebagai template atau blueprint untuk kelas lain. Nah, di sini bisa dibilang abstrak kelas itu adalah kayak kerangkanya dan tidak bisa diinisiasi langsung. Seperti di sini, abstrak kelasnya adalah hewan, di mana hewan ini adalah kerangkanya dengan memiliki metode suara dan bernapas. Nah, untuk menggunakan abstrak kelas ini kita menggunakan kelas lain, yaitu contoh di sini kucing dengan extend hewan. Berarti kelas kucing mewarisi si hewan seperti yang dikatakan di inheritance tadi, dengan mewarisi metode suara, yaitu karena di sini suara kosong maka kucing mengeong, karena kita bisa mengambil metode dari si parent class. Baru di kelas anjing juga contohnya kita bisa buat, dan dari sini void suara anjing menggonggong. Jika kita jalankan, dapat kita lihat di sini berhasil. Selanjutnya selanjutnya kita membuat interface dalam kode kendaraan underscore dart. Di sini interface. Di sini interface sebagai kendaraan biasa, beda dengan abstrak kelas. Sini kita lihat kelas kendaraan, metode yang harus diimplementasikan oleh kelas implementasi interface. Ada metode maju yang harus diimplementasikan, dan ada metode mundur yang harus diimplementasikan di kelas turunannya nanti. Itu adalah interface. Di sini ada mobil yang kata kunci di interface itu adalah implements. Artinya kelas si mobil mengimplementasikan metode dari si kendaraan sebagai parent class-nya. Bisa kita lihat sendiri di sini. Sepeda juga begitu. Dan jika kita run, muncul sesuai di modul. Selanjutnya adalah vehicle.dart. Di sini penerapan dari interface juga. Namun dapat kita lihat di sini untuk metodenya dia sudah diisi. Namun karena dia merupakan interface dan bisa digunakan, kita bisa menggantinya dengan yang lain. Kita run. Kita lihat di sini, jika car di sini kan vehicle-nya void start-nya vehicle starting. Namun karena kita menggunakan car yang mengimplementasikan vehicle, maka ini tidak akan muncul. Namun yang muncul adalah ini, karena kita sudah menggunakan karena kita mewarisi dan bisa menggunakan dari metode si vehicle. Selanjutnya kita akan ke bagian mixin adalah di kode mixin adalah bird.dart. Mixin adalah membagikan beberapa kode di kelas kelas yang rumit. Pertama-tama di sinilah kita membuat mixin flyable dengan metode void fly print flying dan mixin walkable void walking. Kelas bird di sini adalah memungkinkan kita menggunakan satu kelas child menggunakan dua kelas atau satu atau lebih dua kelas yang bisa diwariskan. Seperti kita lihat di sini kelas bird. Kita lihat di sini kelas bird
kata kunci with, dia menggunakan kelas flyable dan juga walkable, dan untuk void baru yaitu void chirp, yaitu print chirp. Di sini kita instansiasi objeknya. Jika kita run flying walking chirp, kita bisa menggunakan metode dari si flyable yaitu bird.fly, dari si walkable yaitu bird.walk, dan menggunakan metode dari kelas itu sendiri yaitu bird.chip. Itu adalah penjelasan tentang mixin. Selanjutnya factory constructor dari code Animal 2. Di modul dijelaskan untuk factory constructor digunakan untuk mengontrol bagaimana instansi dari sebuah kelas dibuat. Anda bisa mengembalikan objek yang sudah ada, menginisialisasi objek secara kondisional, atau bahkan mengembalikan instan dari subkelas. Contohnya adalah ini. Kita menggunakan kelas animal dengan final string name dan konstruktor yang privat yaitu animal internal list name. Baru factory constructor itu seperti ini. Jika nama sama dengan dog, maka dia akan return dog. Maka jika nama aku cat, return animal cat. Jika tidak ada di antara yang dua ini, maka dia akan unknown. Dan memiliki method void speak, this animal is a $name. Kontraktor tadi adalah di sini, final constructor. Dia akan melakukan pengecekan terhadap parameter di sini. Jika ini parameter sesuai dengan yang di atas ini, maka akan mereturn sesuai nilai yang true-nya. Kira-kira seperti itu. Maka jika kita run, dog berhasil true, cat true, sedangkan unknown masuk ke bagian else-nya. Itulah factory constructor. Selanjutnya adalah generic. Generic dalam contoh ada box dart. Nah, generic di sini adalah menulis kode yang lebih fleksibel dan dapat digunakan kemudian dengan mendukung parameterisasi tipe. Dengan menggunakan generic, Anda dapat membuat kelas, fungsi, dan antarmuka yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data tanpa mengorbankan keamanan tipe atau type safety. Nah, di sini kelas box dalam ini adalah T. T di sinilah generiknya. T privat, parameter privatnya adalah content. Ini tanda panah ini tanda tanda ini adalah supaya tidak null. Ada metode void put c content sama dengan underscore content sama dengan content di sini. T tanda tanya get adalah metodenya sebuah fungsi untuk mereturn content. Kita lihat di sini menggunakan box dengan tipe integer, var integer box dengan box integer di sini. Kan ini box, sedangkan T inilah untuk tipe data nanti. Berarti T di sini diganti dengan integer. Baru box put 123, berarti put kontennya dari si T ini kan integer, berarti kita masukkan dengan integer. Seperti itulah kira-kira. Begitu juga dengan ini. Box string, berarti box generic string, di sini akal string, dan karena kita menggunakan string, berarti ini void put T string, berarti dia bakal jadi menjadi string. Hello Dart, karena dia tadi box string kan, berarti dia bakal menerima string menjadi hello Dart bisa. Dan string box get dia akan menampilkan ini return kontennya. Kita jalankan sesuai. Lanjut. Selanjutnya adalah generate dengan function atau berbagai tipe data. Dia ada di kode define middle. Sama dengan generic tadi, namun generic ini bisa bekerja di berbagai tipe data seperti array. Ya, ini t find middle, dalam ini t list t items. Items ini adalah fungsi untuk mencari tengah dari sebuah array atau data. Void main var numbers, kita diberikan sebuah list di sini. Ini bakal mengisi ke sini items ini. Dan print find middle numbers, dari numbers yang ini, maka akan mereturn ini untuk mencari tengahnya di mana. Begitu juga dengan ini. Kita jalankan. Oke, di sini dari numbers tengahnya adalah 3 dan dari sini tengahnya adalah Charlie. Selanjutnya, generic interface dapat kita lihat di kode key_value. Maaf. Selanjutnya di key value
kita lihat di sini ada abstract class key value pair dengan dua generik yaitu kv dan instansiasinya dan adanya kget key dan kv get value. Nah, di sini ada kelas lagi dengan nama kelas string integer in pair mengimplementasikan dari key value pair dengan tipe data string dan integer. Final string key, final integer value, string in pair, distop key, di static value. Menginisiasi objek, menginisiasi nilai dengan adanya pewarisan yaitu string get key sama dengan key dan override lagi integer get value. Ini karena dari sini abstrak kelasnya kita warisi di sini. Kita run var pair object pair bukan objek variable pair dengan objek dari kelas string integer pair dengan parameter x30. Ini x melempar ke sini, 30 melempar ke sini. Dan free dan akan keluar hasilnya seperti ini. K x value 30. Nah, get key ngambil dari sini karena dia bakal ke sini sesuai dengan ini. Baru value-nya adalah 30 karena dia get value dan berupa tipe integer. Next adalah generik dengan batasan atau type constraint. Ini ada di kode number underscore box. Oke, di sini adalah kelas number box t extend num dengan t memiliki variabel private number, void set number, t number dan nilai t null supaya tidak null, get number, return number. Nah, ini adalah batasannya. Di sini kita lihat var number box integer. Nah, ini tuh into set number 100 masuk ke sini, print integer box number ini. Begitu juga dengan yang ini. Karena namun ini menggunakan double sama seperti yang di sini. Berhasil. Nah, penjelasannya ini. Anda bisa mengatasi tipe yang digunakan extends. Di sini t extend 6 berarti yang bisa masuk ke sini hanya bertipe dari turunan dari 6. Tidak bisa strings. Itu adalah penjelasannya. Selanjutnya adalah future. Future ini adalah kita lihat di contoh fetch data. Oke, future string fetch data, return future, delete, duration seconds 2, return data berhasil diambil. Kita lihat void main. Future inilah fitur dari Dart dengan parameter string, generate string dengan namanya fetch data. Dia akan menambahkan delay, future, delete, duration seconds 2 dengan mereturn juga data berhasil diambil. Ini adalah future yang delete. Void main print mulai pengambilan data, fetch data, then data, print data. Dia akan mengambil data. Baru jika ada terjadi error, namun ketika sudah selesai pengambilan data selesai. Di luar dari ini fetch data ini akan berjalan ini akan berjalan selagi ini berjalan. Kita buktikan di sini. Kita tekan run. Mulai pengambilan data. Nah, kita lihat tadi mulai pengambilan data muncul dengan saat ini. Yang kedua ini muncul barengan. Yang ini sama yang ini. Itu berjalan karena proses fetch data ini masih berjalan di latar belakangnya selama 2 detik. Data berhasil diambil adalah ini, dan ketika sudah selesai pengambilan data selesai. Itu adalah contoh dari future delete. Apakah ada jeda waktu? Kenapa ya bisa tebak gak? Ya, saya bisa tebak Pak karena ada ini duration second selama 2. Terima kasih Pak. Selanjutnya contoh menggunakan assign dan await. Kita lihat di fetch user. Di fetch user ada ini sama menggunakan future string, namun di sini sudah menggunakan assign dan await. Kita membuat delay lagi selama 2 detik dan akan mengembalikan nilai copy. Seperti langsung saja kita jalankan supaya melihat contohnya. Nah, memulai pengambilan pesanan adalah ini. Setelah ini dijalankan, dia akan men-try dan string order await fetch user order dan ini. Dan dia akan ke sini
baru ini dia akan menjalankan ini. Order dari sini adalah ini, copy. Jika terjadi kesalahan, maka dia menampilkan ini, namun karena tidak ada kesalahan, dia menampilkan ini, sehingga muncullah seperti output ini. Terima kasih. Selanjutnya, contoh menggunakan stream di count stream underscore dot dart. Stream counter, kita lihat di sini, stream digunakan untuk menangani serangkaian data yang datang secara berurutan. Stream berguna ketika Anda perlu menangani event atau data yang datang secara bertahap. Kita lihat di sini kodenya, stream integer constream integer assign. Kita masih menggunakan assign, namun di sini dia menggunakan pointer ya, dan akan mengambilnya di sini. Untuk adalah for integer is 1 max, await future delete duration duration second 1. Nanti saya akan jelaskan. Print mulai menghitung. Await for integer value in count stream 5, berarti i sama dengan 1, max-nya di sini adalah 5 karena ini parameternya 5, di sini 5. Print nilai value, mengambil dari loopingannya, dan kita akan jalankan untuk membuktikannya. Mulai menghitung 1 2 3 4 5. Nah, kita bisa lihat delaynya berangka yang ditampilkan adalah 1 detik. Itu adalah contoh dari si stream. Yang selanjutnya, ada dapat menggabungkan penggunaan future dan stream untuk mengoperasikan pengguna kompleks dalam fetch data. Saya membedakan ke fetch data 2. Oke, itu adalah kode yang terakhir. Saya akan jelaskan. Kita menggunakan di sini assign dan await karena kita katakan dari modul kita menggunakan future dan stream digabungkan. Future fetch data assign await future dot delete dengan durasi 2 detik dan menampilkan delay ini. Baru inilah penggunaan streamnya. Stream dengan para tipe strings untuk mengambilkan pesan dengan berisi await future deletion dengan delay 1 detik, isinya pesan 1, begitu sampai pesan ketiga. Untuk pembuktiannya kita lihat di sini, kita run. Oke, kita bisa lihat di sini print pengumpulan data, wait fetch data akan menjalankan ini. Kan kita bisa lihat tadi 2 detik dia baru muncul ini. Setelah ini berhasil, dia masuk ke sini, ke blok ini, memulai stream pesan dan akan mulai ini. Dan ketika ini semua selesai, akan dimasukkan selesai semua operasi. Baik Pak, untuk video perkenalannya sudah selesai. Mohon maaf, untuk video penjelasannya sudah selesai. Di sini saya ingin minta maaf jika terjadi kesalahan dalam saya berbicara, dan mohon maaf jika saya ada yang belepotan dalam menjelaskannya. Saya sudah berusaha yang terbaik saya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya izin pamit dan selamat siang dan terima kasih.